Baik, kali ini saya akan membahas mengenai kepemimpinan, ya. Ada satu buku yang menarik ya, yang ditulis oleh Liz Wiseman, seorang entrepreneur, seorang pengusaha yang terkenal gitu kan ya di Amerika. Dia melakukan satu penelitian tentang kepemimpinan seperti apa sih yang kira-kira cocok, dan dia menelurkan buku yang disebut atau yang berjudul Multiplier. Nah, saya mencoba menelaah, memahami apa sih yang sebenarnya digambarkan oleh buku ini. Dan ternyata ini menjadi sesuatu yang menurut saya luar biasa. Apa luar biasanya? Karena seringkali kalau kita bicara kita memimpin orang lain, kadangkala kita secara tidak sadar ya, merasa bahwa kita adalah leader yang harus serba tahu, yang harus serba pinter, yang harus membuat keputusan. Nah, cara pola berpikir seperti inilah yang seringkali membuat bawahan ternyata menjadi sangat frustrasi. Mereka merasa bahwa mereka tidak diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. Apalagi kalau Anda merekrut orang-orang yang mungkin jebolan dari perguruan tinggi yang baik, IPK tinggi, atau juga mungkin Anda meng-hire, pro-hire ya, dari perusahaan-perusahaan yang besar untuk masuk ke dalam perusahaan Anda. Nah, inilah kuncinya bagaimana seorang leader itu tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama, cara-cara bahwa saya adalah Superman, Anda adalah bawahan, Anda ikuti instruksi saya, Anda tidak boleh banyak cincong, tidak boleh banyak omong, ikutin aturan, Anda pasti sukses. Pada akhirnya Anda tidak sukses. Nah, saya ingin menjelaskan bagaimana pengalaman karir saya di awal-awal saya ketika lepas dari kuliah saya. Saya psikologi, saya mengambil jurusan klinis, tetapi saya akhirnya terjun ke bidang industri. Nah, di awal, saya ingat sekali itu waktu itu tahun 97, saya masuk ke satu industri garment besar di Bandung dengan karyawan kalau nggak salah sekitar 2.000-3.000 orang ya. Kalau totally bisa 3.000 tuh dengan karyawan-karyawan lepas dan lain sebagainya. Nah, di situ saya dengan uh, idealisme yang tinggi, lulusan baru, lalu kenapa saya juga bisa punya berbagai macam ide, karena semasa kuliah saya sering diajak proyek-proyek predosen. Proyek buat SOP, proyek pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Sehingga sedikit-sedikit saya mulai memahami, oh begini tuh caranya. Jadi ketika saya lulus kuliah, lalu saya mulai bekerja, ya kepala saya begitu fully off, ingin mengaktualisasikan. Ya, jadi di situ saya mencoba banyak hal. Namun saya sadar, saya sebagai staf yang baru, belum bisa apa-apa, ya saya harus mengikuti instruksi dari atasan. Nah, disitulah titik tolaknya ya, bagaimana cerita ini bergulir. Saya punya atasan yang jujur aja orangnya sangat worried, sangat tidak percaya kepada bawahan. Orangnya mudah panik, dan kalau saya lihat profilingnya seperti orang yang tidak mempercayai siapapun juga di kantor. Entah ini ceritanya bagaimana, entah ada politik apa, entah ada peristiwa apa, saya nggak tahu. Tapi saya lihat orang ini sangat tidak bisa percaya kepada siapapun. Ngomong pun bisik-bisik. Pan, begini, begini, begini. Saya bilang, kenapa hal begini harus bisik-bisik ya? Kalau karena dia nggak percaya dengan siapapun juga. Mungkin dia merasa bahwa tembok perusahaan pun berbicara. Gitu kan ya. Nah, singkat kata, ketika saya di awal, saya masuk, saya kan ingin juga dong memberikan ide-ide dan saran-saran. Saya jelaskan, Pak, bagaimana kalau kita buat SOP? Pak, bagaimana kalau kita buat job desk? Lalu kita buat begini, strukturnya begini, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Di awal terkesan tidak mendengar. Nantilah Pak Andre kelihatannya terlalu jauh di situ. Problem kita, problem SDM adalah bagaimana mengatur karyawan lembur. Karena saya ditekan oleh direktur selalu soal lembur. Kenapa lemburnya gini? Kenapa kok gini? Kenapa kok gini? Pak, saya nggak bisa jawab dulu, Pak.
Tapi izinkan saya diberi waktu 1 sampai 1,5 bulan untuk mengamati dulu apa permasalahan kita. Ya sudah, sok kamu atur aja deh. Yang penting saya ingin masalah itu tuntas. Karena saya terus ditekan dan saya stres, katanya begitu. Singkat kata, saya mencoba untuk mengamati apa sih yang terjadi di lapangan. Ya, saya duduk kan di tengah-tengah lapangan di hampir kurang lebih 10 len jahit ya waktu itu. Saya amati satu persatu apa sih masalahnya. Satu, dari cara duduk ya. Jadi duduk itu berhadap-hadapan. Ya, len itu bukan ke depan semua, tapi berhadap-hadapan. Satu ke depan, satu ke belakang. Akibatnya apa? Ya ngobrol. Mudah ngobrol karena kan adepan. Ini juga jadi satu masalah. Saya catat. Yang kedua, saya juga melihat bahwa ternyata di masing-masing len ini prosedur kerjanya beragam-ragam sesuai gayanya para supervisor. Jadi satu len dipegang supervisor. Apa yang terjadi? Ya akibatnya kekacauan lah gitu ya. Apalagi kalau nanti misalnya dari satu len pinjam orang ini dipindahkan ke sini. Dia menggunakan cara yang diberikan oleh supervisornya. Lalu konflik, lo kamu kok begini, lo saya biasanya begini pak, akhirnya ribut di lapangan sehingga banyak pekerjaan nggak beres. Yang kedua, yang ketiga memang tidak ada SOP, jadi selama ini mereka hanya di catatan, mereka tulis ya sudah, nanti berlaku untuk gitu. Tapi kalau saya tanya kepada supervisor, Pak, apa ini tidak perlu SOP? Oh nggak bisa Pak Andre, karena produknya beda-beda. Betul Pak, produk beda-beda, tapi kan sama-sama tukang jahit dan mereka punya prosedur. Singkat kata saya banyak debat dengan berbagai macam supervisor yang merasanya menganggap bahwa ini nggak bisa, udah kebiasaan begini, kamu sudah tahunan begini dan lain sebagainya. So, oke. Lalu 1,5 bulan kemudian setelah saya buat kajian-kajian, saya isi dan lain sebagainya, saya sampaikan Pak, ada 7 poin yang saya rasa ini menjadi masalah di perusahaan kita. Ya saya jelaskan saudara, kita perlu SOP, kita perlu begini, perlu sosialisasi dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Atasan saya, manajer saya tidak terima. Dia bilang nggak usah begitu loh. Kita kalau ngurusin lembur yang penting tegas aja lah. Kalau Anda nggak mau lembur pecat, tegur, SP dan lain sebagainya. Saya kaget juga. Oke, Pak, kalau jangka pendek it's okay, tapi kita nggak nyelesain masalah dong. Udah pokoknya ikutin aja. Kamu nggak usah terlalu banyak ini. Yuk kita berhasilkan dulu nih supaya bos nggak marah-marah. Saya mulai berpikir, berarti selama ini bekerja karena bos. Bos minta A, dia kerjakan, bos minta B, dikerjakan. Tapi dia tidak pernah menganalisa, tidak pernah mengevaluasi sebenarnya sebab akibatnya itu kenapa. Ya, jadi ini sesuatu yang menurut saya agak miris juga nih level manager cara berpikirnya seperti ini. Waktu saya staff, jujur saya staff, tapi saya punya pemikiran kok nggak sesuai sama rule gitu ya. Singkat kata ya sudah kita sibuk dengan SP orang, ancam-mengancam, tekan-menekan, push, ya kan, dengan gaya marah-marah dan lain sebagainya. Tapi kita lihat dalam 6 bulan saya tidak melihat ada perubahan karena ya memang ini hanya aktivitas yang sifatnya jangka pendek. Ya, hanya berlaku saat itu dan itu mereka ya seperti itu lagi perilakunya. Ya. Ketika berproses terus, saya merasa bahwa saya tidak menjadi diri sendiri. Saya lulusan psikologi, berharap saya bisa menerapkan ilmu tentang perilaku manusia dan sebagainya, ternyata zong. Tidak ada satupun ilmu yang saya pakai diterapkan kecuali ilmu marah-marah doang. Di sini saya mulai frustasi. 1 tahun kemudian saya ngerasa bahwa saya mulai bosan dengan pekerjaan yang hanya marah-marah, menekan dan lain sebagainya. Bahkan saya harus mem-PHK orang hanya hal-hal yang sepele kaitan kinerja. Nah, mungkin saat itu mungkin aturan tenaga kerja tidak terlalu ketat ya, sehingga saya bisa putus orang kapan aja. Tapi walaupun serikat ribut dengan cara seperti itu, tapi saya nggak punya pilihan. Saya ditekan atasan, direktur maunya seperti itu, kondisinya seperti itu, ya sudah. Jangka pendek berubah, tapi jangka panjang tidak berubah. Nah, lalu kian hari di mana saya sudahlah, saya pikir saya salah ada di perusahaan ini. Tapi atasan saya tiba-tiba mundur kerja, lalu waktu itu saya kosong, tidak ada posisi di atas saya. Akhirnya datanglah satu tenaga ahli
ya, orang produksi, manajer produksi, senior manajer produksi, yang digadang-gadang dia punya keahlian di banyak perusahaan pembenahan dan lain sebagainya. It's okay, ya. Lalu bos juga bilang pada saya, apakah Anda siap menjadi seorang manajer? Wah, saya kaget juga ya, saya staff, tiba-tiba harus megang posisi manajer dan berhadapan dengan senior manajer produksi yang menurut saya waktu itu cukup tegas dan lantang. Ya, tapi akhirnya saya terima. Wah, lalu saya pikir, wah ini orangnya otoriter, tegas gitu ya. Karena saya lihat pertama di manajer saya yang pertama, manajer HRD waktu itu, tipe orangnya tuh sudah serba tidak bisa ngambil keputusan. Sehingga kalaupun dia bertanya tentang ide apapun juga, ya sudah ngambang begitu aja. Karena dia hanya berfokus kepada keputusan dari direksi atau atasannya gitu ya. Tapi yang ini enggak, punya karakter yang berbeda. Tipe orangnya tegas, jelas, lalu juga setiap keputusan tuh dia berani mengambilnya. Wah, saya udah seneng nih. Akhirnya saya dapat juga atasan yang seperti ini. Ini akan membuat akselerasi. Singkat kata, saya juga mulailah dengan ide-ide pertama yang saya sampaikan di manajer yang pertama ya. Mental juga. Ternyata dia lebih senang pakai gaya otoriter, ya gaya militer dan lain sebagainya, gitu ya. 1 tahun kemudian saya mulai ngerasa bahwa ada nggak beres juga nih, karena ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kerja saya. Dan pada akhirnya saya tidak dapat apa-apa. Kembali saya hanya jadi follower, jadi pesuruh, jadi orang yang selalu jadi bumper ketika ada masalah. Kita sempat berapa kali demo, saya harus ngadepin mereka, padahal keputusannya diambil oleh direksi maupun beliau, sehingga kacau balau semua nih. Tidak ada kata kunci, tidak ada kesepakatan, yang pada akhirnya membuat saya juga frustrasi. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Akhirnya karena saya merasa bahwa saya tidak punya aktualisasi, saya merasa masuk ke satu tempat yang harusnya saya bisa mengembangkan kemampuan, ternyata saya dikotak kecilkan. Hanya sebagai tukang marah-marah, tukang menekan, tukang PHK, dan lain sebagainya. Singkat kata saya putuskan keluar. Ini bukan perusahaan yang cocok untuk saya. Lalu akhirnya saya pindahlah ke perusahaan yang kedua. Perusahaan kedua masih di garment juga, tapi di sini lebih fleksibel. Ya, saya lebih punya otoritas, gitu ya. Tapi kembali saya punya atasan GM yang juga lebih fokus kepada instruksi dari direksi dan merangkap juga owner. Jadi kalau owner dan direksi bilang A, dia ya ikut A. Tidak ada tambahan, tidak ada pemikiran, tidak ada analisa. Kembali saya jadi masalah. Ya kan? Sulit bagi saya untuk berkembang ya, kecuali ya rutinitas harian, ngurusin lembur, memberi makan orang lembur, jaga orang lembur. Dan itu membuat suasana kerja tuh menjadi boring. Saya ngerasa nggak berkembang di situ. Ya, singkat kata, saya hanya 2 tahun di situ, saya hands up. Saya bilang saya nggak sanggup. Lalu saya pindah ke perusahaan ketiga. Di situ ternyata perusahaan yang menurut saya lebih bagus dari sisi manajemen, yang lebih trustnya ada. Tapi sayang karena waktu itu owner memberikan seorang direktur yang notabene ini terjadi politik kekacauan ya, yang salah mengambil keputusan gitu ya. Pada akhirnya perusahaannya juga kolaps. Sebenarnya di situ lebih banyak saya bisa aktualisasi, tapi direktur yang baru ini tidak memberikan saya kesempatan. It's okay. Lalu saya 2023 saya keluar dari pekerjaan, saya sempat 2 tahun saya off gitu ya, saya mengembangkan diri di satu konsultan ya, menjadi tenaga ahli di sana, dan disitulah titik saya merasa bahwa aktualisasi itu di sini ya. Aktualisasinya bukan ketika saya bekerja dengan sistem yang sudah kaku, dengan orang-orang yang kaku, tapi saya tidak bisa mengambil keputusan apapun juga. Nah, 2005 saya bekerja di satu konsultan yang saya anggap sebagai tempat di mana saya diasah habis-habisan sebagai seorang trainer, sebagai seorang konsultan, sebagai seorang
yang benar-benar di dunia di mana saya bisa mengeksplorasi seluruh potensi saya, ide gagasan saya lebih maksimal. Gitu kan ya. Itu berlaku kurang lebih sekitar 3 tahun. Ya, dan disitulah titik di mana saya mulai menganggap bahwa sulit saya berkembang di perusahaan. Bukan karena perusahaannya, tapi karena kepemimpinan. Nah, akhirnya di buku ini saya bisa belajar banyak ya, mengerti, memahami. Banyak sekali orang-orang yang ternyata perlu belajar tentang pemimpin yang multiplier, memultiplikasi. Lawannya apa? Pemimpin yang diminisher, atau pemimpin yang menarik ke dalam, pemimpin yang kaku, pemimpin yang seakan-akan kerajaan, sehingga potensi-potensi kejeniusan orang itu ya terhambat. Karena pemimpin yang diminisher itu selalu berpikir bahwa semua kepintaran, semua gagasan, semua hebatnya perusahaan ini adalah karena dia. Nah, sedangkan kalau kita bicara multiplier, ini agak berbeda. Kepemimpinan multiplier selalu melihat kelebihan orang lain, selalu melihat kemampuan orang lain, dan percaya. Nah, kuncinya percaya. Nah, di situ saya banyak belajar ya, untuk terus mengembangkan ya. Ketika saya 2010 akhirnya memiliki konsultan sendiri, saya mencoba untuk memberikan, apalagi kalau saya bekerja di perusahaan seperti ini, tentunya saya harus memberikan kepercayaan kan, dengan banyaknya proyek nggak mungkin semua saya handle, nggak mungkin semua saya yang paham gitu ya. Saya belajar melepaskan kepercayaan pada orang lain, saya belajar untuk memultiplikasi kemampuan orang, dan ada banyak yang berhasil ya. Saya lepaskan, saya coba lihat, saya perhatikan mana yang sudah siap lepas, mana yang masih harus tuntun, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, sebagai seorang leader, yuk kita harus mulai belajar lebih terbuka. Ya, jangan jadi leader yang diminisher, yang menghambat kemampuan orang, tapi harus jadi multiplier yang betul-betul membuat mereka bisa mengeluarkan potensi yang extraordinary. Ya, jangan sampai pada saat Anda merekrut orang, Anda punya ekspektasi yang tinggi. Wah, saya ingin orang ini menjadi orang yang seperti ini. Tapi dalam kenyataannya yang kita dapatkan adalah menjebak orang tersebut sehingga dia tidak mampu melakukan hal-hal yang lebih besar, lebih baik, lebih sempurna. Yang adalah orang yang terjebak dengan situasi yang kita buat sendiri. Karena kita takut, karena kita khawatir, karena kita tidak percaya, atau karena problem pribadi kita sendirilah yang membuat orang tidak mengembangkan kemampuan mereka. Gitu ya. Pemimpin yang multiplier selalu siap untuk memberikan kepercayaan, selalu siap untuk meletakkan dasar-dasar strong, membuat orang lain lebih baik, membuat kemampuan orang itu bisa berkembang lebih optimal, dan yang lebih penting adalah menciptakan orang-orang jenius dengan kejeniusan mereka sendiri. Ya, jadi banyak sekali saya lihat orang berharap ketika memberikan orang yang akan kita interview, kita seleksi. Namun ketika mereka sudah masuk, perusahaan banyak menjebak orang itu dengan diminisher, sehingga orang nggak berkembang. Lalu akhirnya mereka menyalahkan. Pak, kenapa kok Bapak bilang direkrut orang ini bagus, tapi nyatanya dia nggak bisa kerja. Pak, kenapa ke orang ini Bapak bilang bisa memberikan kontribusi besar, nyatanya tidak. Saya selalu bilang, bagaimana caranya orang bisa mengembangkan kemampuan kalau kakinya diikat, kepalanya diikat, tangannya diikat. Kita perlu belajar berani memberi kepercayaan. Itulah tipe pemimpin yang multiplier. Terima kasih.